aku telah memberikan hadiah pada anak laki-lakiku ini. Kemudian istriku meminta untuk mempersaksikan masalah hadiah ini kepadamu, wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada ayahnya Nu'man yang bernama Bashir ini, apakah engkau memberi anak-anak lain juga sama seperti engkau memberikan anak ini? Ayahnya mengatakan, tidak. Anak-anak lain saya tidak kasih. Apa yang Rasulullah katakan? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Jadi Rasul ingatkan kita untuk kalau satu dikasih hadiah, selain rewards, ya ini rewards beda lagi. Yep. Kalau satu dikasih hadiah, maka yang lain juga harapannya bisa diberikan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya dimanapun berada, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Senang sekali saya Oki Setiana Dewi pada hari ini kembali menemani sahabat Cahaya semua dalam Cahaya untuk Indonesia. Nah, pada episode kali ini tentunya saya bersama sahabat dan tetangga saya. Ini adalah Shiren Sungkar. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shiren sehat? Alhamdulillah sehat. Anak-anak semuanya sehat? Adam, Hawa, Sofia sehat ya? Oke, lagi ngisi lagi atau enggak? Belum nih, nanti Ki. Soalnya ini pengen banget kan? Pengen banget sih. Belum sih. Soalnya gini, aku kan memang yang Sofia itu kan masih banyak terapinya. Untuk Sofia kenapa harus terapi? Ya kan dia ada speech delay-nya, fokusnya, dan yang lain-lain gitu kan. Dan itu kan makin gak bagus ketika pandemi gak bisa kemana-mana gitu. Jadi kayak aku mau fokus di dia dulu. Terus juga Adam sekolah masih banyak online dibanding offline-nya, dan aku mesti nemenin dia banget, PR-nya segala macam. Kalau Hawa lebih ringan sih karena dia kan masih TK ya. Kalau Adam kan lebih berat karena udah SD. Jadi kayak aku belum kebayang nih kalau aku dikasih sekarang gitu ya. Walaupun tetap terserah Allah sih. Karena gini, Oke kan tahu kalau misal aku kan hamil PR tuh. Hamil aku tuh kadar Allah selalu muntah-muntah parah sampai 6 bulan kan. Jadi kayak bolak-balik ke rumah sakit kan? Iya, udah segala macam deh. Jadi kayak dan tiga-tiganya kayak gitu. Jadi kayak kalau aku hamil lagi sekarang, kepikiran sama tiga-tiganya gitu loh. Gimana ngurusin merekanya lagi pandemi gini. Lebih ke situ sih. Jadi kayak sedangkan kan Kak Wisnu tuh kerja terus gitu. Iya, oke. Jadi anak-anak 3 ada di rumah, ini kamu semua yang pegang, walaupun memang ada helper, ada mbak-mbak aku ya Masya Allah. Tapi kamu, karena kita pernah ketemu di tempat terapi ya, terapinya sama. Jadi Sulaiman, anak saya yang keempat juga terapi, Shiren juga terapi dengan case yang berbeda. Beda. Tapi memang membutuhkan pertolongan untuk tumbuh kembangnya jadi lebih baik seperti itu. Betul. Nah, kamu kan dianugerahi 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Beda nggak sih cara ngedidiknya? Beda banget sih, alhamdulillah. Beda sangatlah banget. Beda. Contohnya kayak gimana? Jadi sebenarnya bedanya menyenangkan lah. Gak mungkin lah kita didik semua anak itu, ya didikannya sama, tapi kan ya sifat anak beda-beda. Karena treatmentnya beda-beda. Ada yang lebih gampang nangkep, ada yang harus diulang terus, ada yang lebih keras, ada yang lebih soft gitu kan, beda-beda. Ya gimana kita bisa tahu karakter anak masing-masing dan gak pukul rata tiga-tiganya aja sih. Dan itu pun aku pun masih sangat berjuang untuk memahami ketiga-tiganya yang sangat beda-beda banget. Kalau laki tuh lebih kayak, mungkin ini case-nya di anak aku ya, karena setiap anak beda-beda. Adam tuh memang egonya tinggi banget gitu. Egonya tinggi banget. Dan itu kan harus ada caranya supaya kita gak membiarkan itu kan. Contohnya gimana sih? Jadi kayak contoh gini, sebenarnya sisi bagusnya dia itu kompetitif anaknya. Oh keren banget. Keren, tapi pas kecil agak susah menghadapinya ya, karena kayak nangis kan jadinya kalau nggak jadi nangis. number 1 iya gitu. Tapi di satu sisi lain kita juga harus gini sih, anak kompetitif oke, tapi kita juga harus ngajarin untuk kalah dong. Jangan sampai ketika dia kalah jadi dia desperate banget gitu. Jangan sampai setiap dia kalah dia kecewa sama diri sendiri, kan gak boleh kayak gitu juga. Itu kan semua harus diajarin gitu. Dan itu yang PR aku hampir setiap hari. Tapi itu gak terjadi di Hawa dan Sofia. Kalau Hawa lebih nyantai gitu, orangnya lebih kayak ya udah gitu kan, aktif aja gitu kan. Tapi Hawa tuh, wah Hawa itu tipikal anak yang nempel orang tua banget. Wah Hawa tuh Masya Allah nih kalau udah urusan orang tua gitu. Kalau Adam baik banget sama orang tua tapi lebih cuek gitu kan. Lebih kayak ya laki lah gitu kan. Kalau perempuan tuh kayak Hawa tuh bener-bener kayak aku sakit, itu pasti insya Allah selalu Hawa yang di samping ngurusin.
Banget. Padahal masih umurnya berapa? 5 tahun 5 tahun. Dan itu dari dulu. Jadi dia benar-benar sibuk pakai minyak ya, pijit. Mau air putih ya, air putih. Mami udah minum obat, banget ngurusin banget. Dan Kak Wisnu juga kalau lagi sakit, pokoknya Hawa tuh anaknya care banget gitu loh sama orang lain gitu. Adam hatinya Masya Allah soft banget gitu. Tapi memang egonya lebih tinggi. Nah kalau Sofia kan memang karena masih terapi. Sofia 4 tahun ya? Enggak, Sofia 3 tahun. 3 tahun. Karena masih terapi dan interaksi sosialnya belum baik lah gitu. Jadi kayak aku belum bisa ngebaca banget dia seperti apa nih ke orang lainnya. Tapi kalau misalnya kalem, Sofia sih kalem banget. Aku nggak terlalu banyak kesulitan lah untuk ngadepin Sofia gitu. 3 anak beda-beda, treatmentnya beda-beda. Ada nggak sih satu kejadian yang kamu tuh ini mau agak loncat ya, tapi penasaran aja. Karena aku juga ngadepin 4 orang anak. Mereka ya, ada berantemnya juga. Pasti dong. Macam. Itu kan Adam dan Hawa lah ya. Kalau Sofia kan memang masih sendiri ya. Nah Adam dan Hawa ini ketika mereka punya karakter yang berbeda, tapi kan mereka usianya nggak terlalu jauh. Ya kan, pasti dong ada yang namanya berantem tuh di antara mereka. Jangan pasti ada. pasti ada. Terus kamu ngehandle-nya gimana tuh? Biasanya nih orang tua nih biasanya nih teman-teman sekalian akan mengatakan selalu nyalahin anak yang pertama, gitu kan? Ngalah dong sebagai seorang kakak, ngalah dong sebagai seorang abang. Nah kamu tuh gimana? Pasti ada sih momen-momen yang aku keceplosan ngomong kayak gitu, padahal aku nggak mau gitu. Dan aku udah komit sama suami. Kita jangan nyalahin kakak berlebihan ya, kan itu bukan tanggung jawab dia, gitu kan. Untuk ngejagain adiknya. Iya dong, maksudnya kayak, ya tapi aku bawanya kayak gini, misalnya gini, Adam, Allah itu jadikan Adam anak pertama, karena Adam sanggup menjadi kakak, lebih ke bawahnya ke gitu. Karena Adam itu dikasih keistimewaan, Adam itu berarti Adam sanggup ngurusin adik-adiknya. Jadi bukan aku kayak, sebagai kakak harus ngurusin, jadi kesel dong nanti dia jadi kakak, iya nggak sih? Ya, yang ada dia kayak, kenapa gue jadi kakak, kenapa gue yang selalu disalahin gitu. Tapi lebih kayak, ya udah, ini takdir kan pasti. Pernah Adam kayak, kenapa sih Adam nggak jadi adiknya supaya Adam punya kakak dan Adam punya adik, dia pengen punya kakak gitu kan? Karena Adam sanggup, Adam itu sanggup, Allah itu takdirin Adam. Jadi lebih kayak diajak cerita sih. Dan abis itu kan dia ya tetap, makanya aku bilang ego Adam tuh tinggi, nggak langsung nerima, langsung berbolak, pasti debat dulu tuh, tapi ujung-ujungnya dia kayak kalau udah debatnya nggak jelas, udah marah-marah nggak jelas, namanya anak kecil, aku cuma bilang gini kayak, Mami tahu Adam itu orang baik, Mami tahu dan Mami yakin Adam itu paham, tapi Adam masih marah, ya udah marah dulu, gitu. Jadi karena kalau dia lagi kesempatan dia untuk iya, biarin aja dia marah, gitu. Ya nangis kan bukan akhir dari segalanya, jadi ya kayak kadang-kadang aku kalau udah capek banget ngadepin anak berantem, aku pisahin, menangis. Tapi setelah itu baru dia ngobrol kan percuma, tapi aku masih jauh dari yang stabil tiap hari. Aku sering juga kayak bisa nggak berantem nggak sih? Kalau lagi mood gitu ya kan kita namanya manusia ya. Aku lagi di titik yang capek banget. Aku pernah tuh, aku nyesel sama diri aku sendiri. Aku galak banget waktu itu sama Adam waktu dia nggak mau sekolah online dan aku nyeselnya sampai hari ini kenapa aku harus galak. Cuman itu manusiawi ya, dan itu aku nyesel banget kayak kenapa gue segalak itu. Akhirnya gitu. apa yang terjadi sama Adam pada saat itu? Nangis lah. Shock, kaget dia. Nangis, dan dia bilang gini, kenapa mama marahin Adam? Itu dia langsung kayak, wah gue salah nih gitu. Kenapa aku harus marahin dia ya? Dan di situ aku lagi kalut karena mamahnya mertua aku lagi masuk NICU. Jadi kayak lagi nggak bisa sabar. Aku lagi mikirin nih mama gimana nih, kayak sadar, nggak bisa ngomong. Aku nggak ketemu malam. Jadi kayak udah lagi not in good mood aja sih gitu. Jadi kayak udah anak deh jadi sasaran, itu nggak boleh banget gitu. Jadi kayak aku marah banget sama dia dan dia benar-benar kayak kok mami marah banget. Dia nggak akan lupa sampai hari ini tuh. Aku aja nyesel banget loh. Aku bener nyesel banget walaupun kita nggak fisik ya, cuman ngebentak itu kan jahat banget loh buat otaknya dia gitu. Jadi kayak itu aku salah banget. Dan beberapa kali juga pasti ya namanya orang tua lah pasti ada kadang-kadang pengen marah gitu ya. Dan itu pun selalu aku nyesel. Dan aku ngomong, mami salah. Minta maaf. Mami minta maaf, mami salah. Dia mau marah-marah, iya mami gini-gini nggak apa-apa marah, mami salah. Gitu. Jadi bukan berarti jadi ibu itu nggak boleh disalahin. Kalau salah ya salah, minta maaf gitu. Oke. Nah sekarang berkenaan tadi kan masalah kalau kita salah kita minta maaf. Sekarang juga yang jadi masalah banyak orang adalah masalah keadilan, masalah pilih kasih. Kadang memang sih adalah di antara anak-anak itu
kita nggak menunjukkan mungkin, tapi di hati kita adalah mungkin Betul. ya ada anak-anak yang memang diutamakan lah misalnya seperti itu. Tapi kalau kamu sendiri untuk supaya nggak pilih kasih di depan anak tuh gimana sih caranya? Ya itu memang setiap hari kita berjuang untuk itu ya Ki. Kadang-kadang kan kita nggak sadar. Benar. Nah, itu juga aku masih belajar sih. Ya kan? Kadang-kadang kita nggak sadar loh. Benar. Sempet gini, sebenarnya tergantung anaknya juga ke kita gimana, ya kan? Kayak contohnya nih, kadang-kadang aku terlalu ke Hawa karena Hawa tuh sama aku tuh sampai dipanggil di rumah tape uli. Bener Hawa tuh nggak mau lepas. Hawa tuh nggak mau lepas. Yang tidurnya sampai hari ini sama aku tuh Hawa. Bener-bener dia nggak mau. Dan dia tuh jealousan. Jealousan. Kadang-kadang aku main sama adeknya, aku gendong-gendong. Jealousannya nggak galak, jadi lebih kayak kemelas gitu loh. Kayak aku gendong-gendong. Mami gak sayang aku lagi. Sinetron banget gitu. Drama kayak aku sayang kamu gitu kan. Jadi kayak misalnya aku kayak bilang Adam kayak, Adam pinter banget sih, dia masuk, jadi aku gak pinter. Ya Allah. Jadi kadang-kadang aku terlalu ke Hawa karena dianya kayak gitu sama aku. Tapi aku ketegur pas Adam bilang, kenapa sih Mami maunya sama Hawa terus? Itu teguran tuh buat aku. Oke, berarti ada sesuatu nih yang aku salah sampai anak kecil berpikiran seperti itu. Jadi kayak itu introspeksi buat aku, berarti ada sesuatu yang di luar kesadaran aku kalau aku terlalu ke Hawa gitu ya. Jadi pas abis ngomong itu aku berusaha untuk kayak pas Hawa lagi drama, aku bilang udah, kamu tahu Mami sayang sama kamu, aku tetap langsung ke yang lain. Gitu. Jadi kayak ya udah biar dia tahu. Dan Hawa tuh jadi kayak Hawa kan sensitif banget. Dia anaknya nggak bisa diem, tapi hatinya sensitif banget. Jadi kayak nggak bisa dibentak, nggak bisa diomelin. Pasti kalau Kak Ino, kalau paling nyesel kalau habis marahin Hawa. Kenapa? Karena Hawa tuh udah kayak, jangan galakin aku. Drama banget gitu, jadi sensitif banget, nggak bisa diomelin. Jadi kayak aku jarang banget sih ngomelin dia, karena memang dia anaknya sensitif banget gitu. Jadi diajak ngobrol, kayak aku tegur agak keras dikit aja tuh kayak gitu banget gitu loh, kayak nggak mau banget aku marah sama dia gitu, Mama jangan marah ya gitu, pasti kayak gitu. Jadi ya itulah, makanya kita harus tahu tiga-tiganya kayak gimana. Dan aku sih masih terus introspeksi supaya jangan sampai hanya pro ke satu gitu, sedangkan kan kita dititip 3. Betul. Kalau misalnya flashback nih masalah ketidakadilan orang tua, kamu juga sama Kia kan umurnya beda setahun ya? Beda 2 tahun, beda 2 tapi tahun. Iya kayak setahun karena dia Desember, aku Januari. 2 perempuan pula, ya kan? Ada nggak sih pilih kasih dari orang tua pada saat itu, atau mereka tuh sama rata dalam memberikan kasih sayang? Aku nggak mau bilang mereka pilih kasih, karena pas dulu pasti aku ada perasaan kayak gitu. Yang bisa jadi Kia punya perasaan kayak gitu juga kan, Ki? Maksudnya gini, tadi kan kadang-kadang tuh kita terlalu nyalain orang tua sebelum kita jadi orang tua. Betul. Pas kita jadi orang tua, itu kadang-kadang tuh kita nggak bisa kontrol. Kayak pengen pilih kasih itu. Kayak aku yakin Mama sama Papa nggak pernah bermaksud untuk pilih kasih. Tapi mungkin kayak aku tadi nggak sengaja. Betul. Jadinya aku berperasaan, kok lebih ini ke sini ya, kok lebih ini ke sini. Nah, jadi aku nggak mau nyalain mereka sih, karena aku kadang-kadang kelepasan juga kayak gitu. Menurut kamu, kan kamu berusaha adil nih. Menurut kamu adil untuk anak-anak tuh yang seperti apa sih? Apakah kalau misalnya Adam dikasih mainan, Hawa juga harus, Adam beli ini, Hawa juga harus? Kadang-kadang sih, bukan kadang-kadang sih, aku hampir setiap hari kayak gitu sih. Jadi kayak jealous ya? Karena jealous dong, ya, gitu kan. Ya semampunya kita aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya Ino tuh selalu nerapin, kalau lagi banyak pengeluaran gak usah beli tiga-tiganya. Daripada salah satu ngiri. Jadi harus beli tiga-tiganya gitu. Nah, jadi kalau emang masih uangnya, misalnya nih, masih uangnya cukup buat satu mainan, ya nanti dulu gitu. Gitu. Jadi daripada adiknya atau kakaknya ngiri gitu kan. Jadi kayak ya udah tiga-tiganya harus dapet. Kecuali hadiah karena sesuatu, misalnya reward. Ya reward itu kan beda ya. Kayak contohnya Adam boleh beli mainan A, B, C ketika satu suratnya selesai, contohnya gitu. Reward, hadiah. Reward, ya udah kamu nggak bisa ngambil itu sebelum. Jadi itu dia udah bilang apa sih, udah perjanjian antara ibu dan anak kan, itu kan di luar itu tuh. Jadi adanya tetap nggak aku kasih karena kan belum hafalan sama kayak Adam gitu. Kalau dikasih semua, Adamnya jadi nggak ada perbedaan dong nanti kan gitu. Jadi dan adil yang kedua, kalau menurut aku tuh misalnya gini, anak lagi rebutan, Adam sama Hawa lagi rebutan, ya itu barangnya siapa? Gitu. Jangan adil kayak, dong, benar ya. Itu punyanya siapa, benar. Itu punya siapa?
Jangan tiba-tiba, maksudnya ini mohon maaf ya, aku juga masih belajar gitu. Tapi yang aku pelajarin, misalnya gini, Adam punya mainan, Hawa sama Sofia rebut. Ya. Jangan sampai aku bilang, Adam ngalah dong sama adeknya. Betul. Aku pasti bilang, itu barang siapa? Betul. Oh punya Adam, aku tanya, Adam adeknya mau pinjam boleh apa enggak? Boleh dikasih, nggak boleh ya udah punya dia. Gitu. Jadi nggak aku paksakan untuk dikit-dikit punya dia, kasih ke adeknya, kasih ke adek. Yang ada dia kesel, kenapa aku jadi kakak ya gitu. Tapi tetap kita tanamin kayak sharing, bagus loh. Betul. Tapi kalau emang nggak mau ya udah gitu loh. Tapi ini ngomong-ngomong nih teman-teman sekalian, bicara mengenai adil, sebenarnya Rasulullah SAW juga telah mengingatkan tentang perkara mengenai keadilan ini nih. Ini luar biasa ya, kenapa? Karena adil itu nggak harus sama rata sih. Ya, betul. Contoh kecilnya kita ngasih uang jajan lah ke anak TK, tentu beda dengan anak SMA misalnya. Jadi adil itu sebenarnya nggak sama rata, tapi proporsional lah, sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai porsinya ya. Sesuai porsinya. Nah, membicarakan masalah adil ini juga ternyata Rasulullah SAW betul-betul menekankan kita untuk bersikap adil kepada anak-anak kita. Kita lihat ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai hal ini. Rasulullah ingatkan, bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut. Dari hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi Rasul ingatkan kita untuk senantiasa bersikap adil. Hadis yang lain juga menyampaikan hal yang sama. Ada seorang yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang pada saat itu beliau berada di atas mimbar dan kemudian beliau berkata, "Ayahku memberikan hadiah kepadaku." Lalu ibunya Nu'man berkata, "Aku tidak ridha sampai engkau mempersaksikan hal itu kepada Rasulullah SAW." Kemudian apa yang terjadi? Rasul datang, lalu ayahnya Nu'man yang namanya Bashir ini berkata, "Aku telah memberikan hadiah pada anak laki-lakiku ini. Kemudian istriku meminta untuk mempersaksikan masalah hadiah ini kepadamu, wahai Rasul." Kemudian Rasul bertanya kepada ayahnya Nu'man yang bernama Bashir ini, "Apakah engkau memberi anak-anak lain juga sama seperti engkau memberikan anak ini?" Ayahnya mengatakan, "Tidak, anak-anak lain saya tidak kasih." Apa yang Rasulullah katakan? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Jadi Rasul ingatkan kita untuk kalau satu dikasih hadiah, selain rewards, ya ini rewards beda lagi. Kalau satu dikasih hadiah, maka yang lain juga harapannya bisa diberikan hal yang sama. Betul. Nah, mengenai adil ini teman-teman sekalian, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mungkin kita bisa kembali belajar, kembali ingat, kembali mentadaburi bahwa masalah adil ini sangat penting sampai-sampai ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingatkan teman-teman sekalian, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin." Yang artinya, dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskan perkara itu dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil dalam surah Al-Maidah ayat 42. Kembali kepada Shiren mengenai masalah adil ya. Oke Shiren, pernah ada sebuah kejadian nggak yang akhirnya Adam atau Hawa mengatakan, "Mama pilih kasih, Mama lebih sayang." Selain tadi kejadian yang Adam ya, "Mama lebih sayang dengan yang satu, Mama nggak adil, Mama nggak sayang sama aku." Pernah nggak sih ada perasaan yang kayak gitu? Pernah. Dan diucapkan berulang-ulang kali? Pernah. Adam lagi nih atau Hawa? Adam. Tapi gini, pada saat itu aku tahu dia cuma lagi marah. Nah, tapi kalau pada saat itu aku yakin aku nggak salah, memang aku lagi nggak ngapa-ngapain, cuman karena misalnya contoh nih, mainan dia udah rusak, mainan adiknya enggak, gitu. Tapi direbut, aku kasih balik ke Hawa, kan itu haknya Hawa, bukan haknya kamu. Ya keluarlah ucapan itu ya. Aku cuma ngasih tahu, itu bukan masalah sayang atau enggak, ini masalah barang siapa punya barang siapa. Jadi kalau lagi emosian kayak gitu sih, aku diemin aja sih, sebenarnya kayak kasih waktu lah untuk dia bisa berpikir gitu. Tapi aku kasih tahu dulu, kalau emang masih marah-marah terus, biasanya nih kakek, mbaknya langsung kayak, udah aku bilang diemin aja, diemin gitu. Tapi dari yang Sharon jelaskan teman-teman sekalian, sebenarnya ada pola komunikasi yang bagus banget, yaitu pola komunikasi yang demokratis dan komunikatif. Jadi Sharon ngajarin sama kita semua pada hari ini, nggak pokoknya kamu harus, apa katamu paling bener, nggak begitu kan? Kamu kan selalu ajak diskusi kan? Iya, ngajak ya, ngobrol. Walaupun kadang-kadang pasti keluar ya? Aduh, kita tak sempurna ini ya, namanya ibu-ibu. Pasti ada, nurut sama mami, pasti ada kata-kata itu.